Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan peserta didik yang saya hormati. Ya, perkenalkan saya pada kesempatan kali ini untuk sebenarnya untuk sedikit bercerita saja sih, mengulang apa yang pernah Bapak Ibu pahami sebelumnya ya, dan mungkin buat adik-adik mahasiswa juga bisa eh, memahami gitu ya. Jadi materi yang ingin saya bawakan dalam video ini tentang sejarah perkembangan daripada penelitian yang sering kita sebut riset ya, riset. Ya, jadi mencangkup daripada riset ini atau penelitian yang biasa kita sebutkan adalah sebuah kegiatan ya, kegiatan yang menurut saya itu sistematis yang dilakukan dengan tahapan-tahapan, dengan langkah-langkah yang memang sudah dirancang, yang sudah diatur, eh, yang tentunya di dalamnya sudah terdapat ada interpretasi, ada penyusunan fakta-fakta dengan berbagai prinsip maupun aturan sesuai dengan masalah ataupun topik yang sudah ditentukan atau yang dipilih oleh para periset. Jadi kalau kita bicara tentang uh, riset sendiri, riset itu pada prinsipnya berkembang pada metodenya, teorinya, dan yang paling mutakhir sekarang itu pada praktik-praktik riset. Oke, itu sekarang yang uh, kita hadapi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian dan peserta didik. Terus sedikit kita mengupas tentang sejarah riset. Jadi dari dulu sudah ada, riset itu sudah ada. Cuman melalui beberapa pola yang memang dipengaruhi oleh situasi seperti zaman kuno maupun di abad-abad pertengahan maupun di saat-saat memang revolusi industri. Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi ya. Harus kita sikapi, harus kita pahami uh, bagaimana perkembangan riset itu berjalan ya. Jadi kalau kita buka pada zaman dulu ya, sebelum ada pencerahan dan sebelum berbagai macam alat teknologi mulai ditemukan, riset kita masih terkungkung ya. Riset kita masih sangat terbatas dengan yang namanya apa ya, mazhab atau istilah saya itu kita masih terkungkung dengan goib gitu ya, gaib gitu ya. Jadi um, kita dibatasi dengan ruang-ruang yang memang dikultuskan. Jadi periset tidak akan bisa kemudian banyak membuka, banyak menafsirkan tafsir. Uh, hanya sekedar mungkin hanya mendeskripsikan atau menyampaikan, meneruskan gitu. Tapi untuk eksplorasi atau kemudian mempertanyakan dan mencari tahu lebih dalam pada zaman-zaman kuno itu uh, cukup cukup dibatasi gitu ya. Jadi kalau kita mau meriksa lagi praktik-praktik riset itu di zaman kuno itu, tetap ada observasi, ada eksperimen, tapi setahu saya masih pada matematika, ya, astronomi, gitu ya, serta mungkin kedokteran. Jadi masih terbatas pada beberapa bidang ilmu yang memang itu pun dibatasi oleh ruang-ruang yang memang uh, tidak diperbolehkan atau memang dihindari. Nah, riset ini berkembang hingga pada zaman pertengahan, terutama di dataran Eropa, apa yang saya pahami. Jadi riset saat itu masih terkungkung, masih sangat uh, terbatas juga, yang kemudian diawasi segala macam riset itu oleh institusi gereja dan universitas. Itu kemudian yang cukup membatasi ruang gerak daripada riset. Kita bisa baca karya-karya seperti Robert Bacon ya, Thomas Aquinas ya, dan beberapa yang lainnya yang rata-rata juga tetap mempromosikan metode ilmiah di dalam tahapan-tahapan.
ada langkah dan uh, pola yang dimainkan di situ. Nah, setelah zaman, kalau saya bilang zaman kegelapan ya, tapi tidak juga, cuman itu era keterbatasan dalam riset gitu ya. Nah, kita masuk pada abad-abad uh, pertengahan ke sini ya, di mana sudah mulai ada larung gitu, pencerahan sudah mulai terjadi, masih dalam tataran ruang lingkup penguasaan dan dominasi teologis dan filsafat yang begitu kuat. Bagaimana kemudian Galileo Galileo, kemudian satu lagi yang terkenal siapa, Nikolaus Kopernikus juga sudah coba memperkenalkan tahapan ya metode yang sudah begitu ilmiah, sehingga di abad pertengahan saya pikir ini sudah ada perkembangan untuk pola riset, namun kumpulan daripada pembatasan institusi yang seperti tadi saya sampaikan, tanda kutip teologis dan filsafat itu kemudian masih cukup sederhana. Nah, perubahan ini cukup luar biasa terjadi ketika terjadi revitalisasi ilmu pengetahuan. Kapan itu terjadi? Itu di zaman pencerahan, di mana metode ilmiah itu semakin berkembang ya. Ada kecanggihan di situ, ada modernisasi kalau bahasa saya juga, itu mulai berkembang. Nah, kita kan bisa melihat perbedaan-perbedaan pola riset yang dilakukan Isaac Newton gitu ya, Charles Darwin dengan apa yang dilakukan oleh Copernicus. Itu ada selisih di situ. Nah, substansinya pada apa? Pada pola analisis data. Jadi perkembangan terjadi, tapi pada tahapan analisis itu sangat eh, berbeda sekali ya, sangat-sangat eh, berubah dari waktu sebelumnya hingga pada saat revitalisasi ilmu pengetahuan itu terjadi. Nah, di saat revitalisasi ilmu pengetahuan terjadi terus-menerus, kita kemudian eh, dibantu dengan perkembangan teknologi, eh, kemampuan alat, software dan lain-lain. Sehingga eh, pada abad 20 kalau menurut saya, riset itu semakin terorganisir. Jadi ketika kita melakukan riset pada pengolahan data yang seperti biasa kita dengan pola manual, misalkan tabulasi maupun analisis, kemudian kita dibantu dengan berbagai software, berbagai alat yang memudahkan kita dalam pembacaan ataupun menstrukturkan data yang telah didapatkan. Nah, ini semakin ke sini semakin canggih, kita semakin dipermudah. Peneliti tidak lagi banyak mengeluarkan tenaga, waktu, namun kemudian uh, semua sudah terbantukan dengan berbagai alat yang memang sudah tersedia. Nah, dari situlah bagi saya bahwa uh, riset itu terus berkembang seiring waktu dan ketersediaan teknologi. Dan kesimpulan saya sederhana, teknologi masuk, kemudian membuat riset menjadi semakin beraneka ragam, semakin bervariasi, pola analisisnya, pola penarikan kesimpulannya semakin menarik. Apalagi sekarang kita sudah melihat teman-teman yang mengangkat ruang kajian atau ruang lingkup ya, ruang aktivitas, saya takut juga salah, open science gitu ya, sangat terbuka sekali untuk kemudian kita kaji berbagai data dari berbagai perspektif kita. Jadi data tidak dikunci, data dibuka kemudian dianalisis, bukan untuk mencari segregasi atau kemudian mencari kesalahan peneliti sebelumnya, tapi kemudian dikembangkan. Itu saya juga cukup tertarik seperti itu, dan saya harap riset semakin berkembang ke depan. Oke, untuk di akhir video saya hanya mau menyampaikan bahwa uh, sekilas kita diskusikan riset hanya untuk sederhana ya, untuk sesuatu yang sederhana saja. Kita coba buat sedikit kesimpulan bahwa sejarah riset telah mencerminkan ya, perjalanan manusia, perjalanan kita semua, Anda, saya, dan teman-teman yang lain dalam memahami dunia di sekitar kita, dan bagaimana teknologi membantu kita dalam meneliti dan dalam mengeksplorasi
eh, menata, merubah atau menambahkan eh, kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, bahwa apapun riset yang kita lakukan, riset sendiri punya sejarah panjang, punya tahapan, punya etape, punya periode yang eh, menyebabkan kita sampai pada tahapan hari ini. Kita bersyukur kepada mereka-mereka yang telah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yang kemudian bisa kita contoh sebagai sebuah alat untuk menata atau memperbaiki kehidupan kita, keberadaan kita di muka bumi untuk jauh lebih baik dari waktu sebelumnya. Semoga pembicaraan sederhana ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.